Jika tidak ada yang sudi menyentuh putriku, maka kematianlah yang akan menyentuh kalian semua. Bapak Empu, wabah ini bukan kiriman Tuhan, tapi kutukan. Hentikan calon arang sebelum rakyatku habis. Percayalah Dinda, kehadiranku di sini bukan untuk menyakiti, tapi untuk membawa kedamaian bagi keluargamu. Ampuni aku Dinda, ini demi keselamatan seluruh negeri. Barada, kau kirim muridmu untuk mencurinya? Rasakan api kematianku. Ketahuilah calon arang, kekuatan tanpa kasih hanyalah kehancuran. Kembalilah ke jalan Dharma. Mampuslah kau pendeta tua, telan api kegelapanku. Malam di Desa Gira tidak pernah benar-benar sunyi. Di sana, kegelapan bukan sekadar absennya cahaya, melainkan sebuah entitas yang bernapas. Kabut tebal yang merayap di sela-sela pohon Kamboja tidak membawa kesegaran, melainkan aroma anyir darah dan wangi melati yang membusuk. Di jantung desa yang terkutuk itu, sebuah gubuk berdiri tegak, memancarkan aura yang membuat binatang hutan sekalipun enggan melintas. Di dalam gubuk itu, seorang wanita duduk bersila. Namanya, yang hanya berani dibisikkan orang dalam doa-doa ketakutan, adalah Calon Arang. Rambutnya yang memutih terurai panjang hingga menyentuh lantai tanah, menutupi sebagian wajahnya yang dipahat oleh garis-garis kemarahan dan kekecewaan selama puluhan tahun. Di depannya, sebuah periuk tanah liat mengeluarkan asap tipis berwarna ungu kehitaman. Matanya, yang merah seperti bara yang tertimbun abu, menatap tajam ke arah kegelapan di luar jendela. Calon Arang bukanlah terlahir sebagai monster. Dahulu, ia adalah seorang wanita yang mendambakan kehormatan. Namun, dunia memiliki cara yang kejam untuk menolak mereka yang terlalu kuat. Sejak suaminya tiada, ia menjadi janda yang memegang teguh tradisi kuno dan ilmu-ilmu yang tak lagi dipahami manusia modern. Kekuatannya yang besar justru menjadi jeruji besi bagi dirinya dan putri tunggalnya, Ratna Manggali. Mereka menyebutku iblis, bisiknya, suaranya parau seperti gesekan batu nisan. Mereka meludahi tanah yang kupijak, namun mereka gemetar saat bayanganku melintas. Mereka takut pada kekuatanku, namun lebih takut lagi untuk memberikan cinta pada darah dagingku. Di sudut ruangan, Ratna Manggali terisak dalam diam. Kecantikannya adalah kutukan kedua. Wajahnya yang seelok Dewi adalah cermin dari penderitaan sang ibu, sebab tak ada satupun pemuda di kerajaan Daha yang berani melamar seorang gadis yang ibunya dianggap sebagai ratu para ilmu hitam. Penolakan demi penolakan dari desa-desa tetangga bukan lagi sekadar penghinaan bagi Calon Arang. Itu adalah deklarasi perang. Calon Arang meraih sebuah kitab daun lontar yang sudah menghitam. Jari-jarinya yang kurus dan berkuku panjang membelai aksara-aksara kuno yang seolah hidup dan bergerak di bawah sentuhannya. Ia tidak lagi peduli pada tatanan dunia manusia. Jika dunia menolak memberikan tempat bagi kebahagiaan anaknya, maka dunia tidak layak untuk tetap berdiri. Jika mereka menginginkan monster, gumamnya sambil mulai merapal mantra yang menggetarkan fondasi bumi. Di malam itu, angin di kerajaan Daha berubah arah. Hawa dingin yang tidak wajar mulai menyusup ke kamar-kamar penduduk, membawa bibit penyakit yang tak ada obatnya. Di kejauhan, suara anjing pelacak melaung panjang, seolah melihat maut sedang berjalan pelan melewati gerbang desa, mengenakan kebaya hitam dan membawa dendam seorang ibu yang terluka. Prolog telah dimulai. Takdir kerajaan Daha kini berada di ujung kuku sang penyihir dari Gira. Dan di tempat yang jauh, di pertapaan yang sunyi, seorang pandita suci mulai membuka matanya, merasakan ada sesuatu yang sangat gelap sedang merobek tatanan alam semesta. Jika kamu ingin melanjutkan kisah kelam Calon Arang dan menelusuri bab-bab berikutnya, jangan lupa kunjungi dan subscribe channel kami. Aktifkan lonceng notifikasi, serta tinggalkan komentar Calon Arang. Bagikan juga teori dan pendapatmu.
perjalanan horor ini baru saja dimulai. Matahari terbenam di ufuk barat Daha dengan warna merah yang menyerupai luka terbuka. Di beranda rumahnya yang sunyi, Ratna Manggali duduk termangu. Ia adalah rembulan yang terperangkap dalam mendung abadi. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara kelembutan mendiang ayahnya dan kecantikan mistis ibunya. Namun, kecantikan itu terasa sia-sia, seperti bunga teratai yang mekar di tengah rawa beracun. Indah untuk dipandang dari jauh, namun mematikan untuk disentuh. Setiap hari, Ratna hanya bisa menatap jalanan setapak yang menuju ke pusat desa. Dahulu, ia sering membayangkan seorang pemuda penunggang kuda akan datang, berhenti di depan gerbangnya, dan memintanya menjadi pendamping hidup. Namun, tahun demi tahun berlalu, dan jalanan itu tetap kosong. Jikapun ada yang lewat, mereka akan mempercepat langkah, menundukkan kepala, atau merapal doa penolak bala sambil menggenggam jimat di balik baju mereka. "Mengapa mereka takut padaku, Ibu?" Suara Ratna memecah kesunyian, nyaris seperti bisikan angin. Calon arang yang sejak tadi berdiri di kegelapan pintu, melangkah keluar. Langkah kakinya tidak bersuara, namun kehadirannya membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ia meletakkan tangannya yang kurus di bahu putrinya. Sentuhan itu tidak terasa seperti pelukan seorang ibu yang hangat, melainkan seperti cengkeraman takdir yang berat. "Mereka tidak takut padamu, Manggali," jawab calon arang dengan nada rendah yang bergetar. "Mereka takut pada apa yang tidak mereka pahami. Mereka takut pada kekuatan yang mengalir di darahmu. Mereka adalah kawanan domba yang gemetar melihat seekor macan tutul, meski macan itu hanya ingin tidur dengan tenang." "Tapi aku tidak ingin menjadi macan," isak Ratna. "Aku hanya ingin menjadi wanita. Aku ingin menimang anak, pergi ke pasar tanpa melihat orang-orang lari ketakutan, dan menua dengan tenang. Apakah kesaktianmu begitu berharga sehingga aku harus membayarnya dengan kesepian seumur hidup?" Mendengar itu, rahang calon arang mengeras. Matanya yang merah berkilat tertimpa cahaya senja yang sekarat. Kata-kata putrinya adalah sembilu yang menyayat egonya. Ia telah menghabiskan puluhan tahun mendalami ilmu Aji Weda Teges, menguasai rahasia alam bawah, dan berkomunikasi dengan entitas yang ditakuti para raja. Semua itu ia lakukan agar ia tidak lagi diremehkan sebagai seorang janda. Namun sekarang, ia menyadari bahwa dunia telah membalas dendam padanya dengan cara yang paling kejam, mengucilkan darah dagingnya. Beberapa minggu sebelumnya, calon arang telah mencoba mengirim utusan ke desa tetangga, membawa persembahan dan pesan bahwa Ratna Manggali siap dipersunting. Namun utusan itu kembali dengan wajah babak belur. Penduduk desa tidak hanya menolak, mereka mencaci maki nama calon arang. Mereka menyebut Ratna sebagai anak iblis dan pembawa kutukan. Mereka berkata bahwa menikahi Ratna sama saja dengan mengundang maut ke dalam rumah. Kemarahan yang telah lama dipendam calon arang kini mulai mendidih, meluap melewati batas kemanusiaannya. Ia menatap ke arah pusat kerajaan Daha, tempat di mana Raja Erlangga bertahta dengan segala kemegahannya, tempat di mana rakyatnya hidup dalam tawa, sementara anaknya menangis dalam sepi. "Dunia ini tidak adil, Manggali," kata calon arang dengan nada rendah yang dingin, datar, dan tanpa emosi. "Mereka mencintai keindahan, tapi mereka menghancurkan siapapun yang berbeda. Mereka merayakan cahaya, tapi mereka lupa bahwa tanpa kegelapan, cahaya tidak akan memiliki arti." Calon arang berjalan turun dari beranda, melangkah menuju setra atau kuburan yang terletak tak jauh dari rumah mereka. Di sana, pohon-pohon kepuh yang besar berdiri seperti raksasa yang membeku. Udara di sekitar setra itu terasa lebih berat, dipenuhi dengan energi negatif yang dipupuk oleh ritual-ritual calon arang selama ini. "Ibu, mau kemana?" teriak Ratna dari kejauhan. Calon arang tidak menoleh. Ia terus berjalan menuju pusat kematian itu. Di dalam benaknya, sebuah rencana besar mulai terbentuk. Jika cinta tidak bisa membuat orang-orang itu menghargai keluarganya, maka ketakutan akan melakukannya. Jika pernikahan tidak bisa menyatukan anaknya dengan dunia, maka wabah akan membuat dunia berlutut di bawah kakinya.
Ia akan memanggil Dewi Maut. Ia akan meminta restu pada Bahtari Durga untuk melepaskan belenggu penderitaannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, calon arang memutuskan bahwa penderitaan Ratna Manggali harus dibayar dengan nyawa ribuan penduduk Daha. Kesepian yang dialami putrinya akan ia ubah menjadi kesepian massal, di mana setiap rumah akan kehilangan penghuninya dan setiap tangis akan bersahutan dengan bunyi genta kematian. Langkah calon arang terhenti di depan batu nisan tua yang sudah tertutup lumut hitam. Ia mulai merapal mantra. Angin tiba-tiba berhembus kencang, memutar dedaunan kering menjadi pusaran yang mengerikan. Di langit, awan hitam menutupi rembulan, seolah-olah alam semesta pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Babak baru telah dimulai, bukan lagi tentang air mata seorang gadis, melainkan tentang murka seorang penyihir yang tidak lagi memiliki belas kasihan. Setra Gendam Mayit bukanlah sekedar tempat pembuangan jasad. Bagi mereka yang mengerti rahasia semesta, tempat itu adalah titik di mana tabir antara dunia manusia dan dunia bawah menipis hingga nyaris transparan. Di bawah naungan pohon-pohon kepuh yang dahannya meliuk seperti jemari raksasa yang tersiksa, tanahnya selalu terasa lembab oleh embun yang berbau karat. Disinilah calon arang berdiri, di pusat gravitasi kegelapan, dikelilingi oleh para murid setianya yang gemetar antara rasa takjub dan ngeri. Para murid itu, Lendi, Guyang, Larung, dan Gandhi berdiri melingkar. Mereka bukan lagi manusia biasa, wajah mereka pucat pasi, mata mereka cekung, mencerminkan jiwa yang telah terlalu lama terpapar pada mantra-mantra terlarang. Di tengah lingkaran, sebuah api kecil menyala dari tungku tembaga, mengeluarkan asap berwarna hijau tembaga yang membawa aroma kemenyan, bunga bangkai, dan empedu binatang. Calon arang melepaskan kain penutup kepalanya. Rambut putihnya yang panjang kini seolah memiliki nyawanya sendiri, bergerak perlahan tertiup angin gaib. Ia mulai menari. Awalnya pelan, sebuah gerak tari yang patah-patah mengikuti irama detak jantung bumi yang hanya bisa ia dengar. Namun, semakin lama, gerakan itu semakin liar. Ia memutar tubuhnya, kaki telanjangnya menghentak tanah kuburan, memanggil jiwa-jiwa yang tak tenang untuk bangun dan menyaksikan. Duh Sang Hyang Bagawati, ibu dari segala kehancuran, ratu dari segala kematian, suara calon arang melengking, membelah kesunyian malam. Lihatlah hambamu, seorang wanita yang dibuang oleh dunianya, seorang ibu yang air matanya telah mengering menjadi kristal dendam. Aku tidak datang untuk meminta pengampunan, aku datang untuk meminta pedangmu. Langit di atas Setra Gendam Mayit tiba-tiba bergolak, awan hitam berputar membentuk pusaran raksasa tepat di atas kepala calon arang. Udara menjadi begitu dingin hingga napas para muridnya membeku menjadi kristal es. Tiba-tiba, dari balik kabut pekat, muncul sebuah bayangan yang menjulang setinggi pohon kepuh. Sosok itu mengerikan, taringnya panjang melengkung, lidahnya berapi menjulur, dan matanya besar melotot seperti matahari yang sekarat. Itulah manifestasi Bahtari Durga dalam wujudnya yang paling murka. Calon arang. Suara itu bukan berasal dari telinga, melainkan bergema langsung di dalam tengkorak siapapun yang berada di sana. Kau memanggilku dengan darah yang panas. Apa yang kau tawarkan sebagai ganti dari kekuatan yang mampu meluluhkan sebuah kerajaan? Calon arang bersujud, dahi senjanya menyentuh tanah yang dingin. Hamba menawarkan jiwa hamba Gusti. Hamba menawarkan kemanusiaan hamba. Ambillah sisa kasih sayang yang masih tersisa di dada ini dan gantilah dengan api yang tak kunjung padam. Berikan hamba izin untuk menyebarkan penyakit agar mereka tahu bahwa menghina darah dagingku adalah dosa yang tak terampuni oleh waktu.
Sang Dewi tertawa, sebuah suara yang terdengar seperti ribuan tulang yang patah secara bersamaan. Kekuatan itu ada padamu, Arang. Tapi ingatlah, sekali wabah dilepaskan, ia tidak akan memilih korban. Ia akan memakan yang bersalah dan yang suci. Ia akan menyentuh anak-anak yang tak berdosa dan orang tua yang sedang berdoa. Apakah kau siap melihat duniamu berubah menjadi ladang mayat hanya demi satu luka hati? Hamba siap, jawab calon Arang tanpa ragu. Di dalam benaknya, ia hanya melihat wajah Ratna Manggali yang bersedih. Baginya, seluruh dunia tidak ada artinya jika dibandingkan dengan satu tetes air mata putranya. Durga mengulurkan tangannya yang bersisik. Sebuah cahaya hitam legam berpindah dari ujung kuku sang Dewi ke jantung calon Arang. Seketika, wanita tua itu menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang, tulang-tulangnya berderak seolah dipaksa untuk berubah bentuk. Matanya memutih dan dari pori-pori kulitnya keluar uap hitam yang sangat pekat, bibit dari penyakit pagebluk. Ambillah kitab ini, suara Durga mengecil saat bayangannya mulai memudar ke dalam kegelapan. Ini adalah kitab Panca Durga. Di dalamnya terdapat mantra untuk memanggil angin kematian. Namun waspadalah Arang, kekuatan besar selalu memanggil penantang yang besar. Di timur, seorang pendita sedang terbangun dari semadinya. Takdirmu kini terikat dengan kematian banyak orang. Setelah bayangan itu menghilang, calon Arang berdiri tegak. Ia tidak lagi tampak rapuh. Auranya begitu kuat hingga para muridnya harus memalingkan wajah karena tak kuat menahan tekanan gaib yang memancar darinya. Ia menggenggam sebuah lontar hitam yang baru saja muncul di tangannya. Ia menoleh ke arah kerajaan Daha yang tampak tenang di kejauhan. Sebuah senyum tipis, dingin dan mematikan tersungging di bibirnya. Malam ini, Daha akan bermimpi indah untuk terakhir kalinya, karena besok mereka tidak akan pernah ingin bangun lagi. Calon Arang mulai merapal mantra pertama dari kitab tersebut. Seketika, angin yang bertiup dari arah kuburan berbelok, membawa serta spora-spora halus berwarna ungu tua yang terbang rendah menuju pemukiman penduduk. Itu adalah awal dari akhir. Di dalam kegelapan setra genda mayit, sebuah perjanjian telah ditandatangani dengan darah, dan sejarah Nusantara tidak akan pernah sama lagi. Matahari terbit di ufuk timur kerajaan Daha. Namun cahayanya terasa pucat, seolah enggan menyentuh tanah yang telah dicemari. Pagi itu, pasar yang biasanya riuh dengan tawar-menawar penduduk berubah menjadi panggung kesunyian yang mencekam. Seorang pedagang kain tiba-tiba ambruk di tengah jalan. Tubuhnya mengejang, kulitnya yang semula sehat dalam hitungan detik berubah menjadi kebiruan. Dan dari sela bibirnya keluar buih berwarna hitam yang berbau busuk. Itu adalah korban pertama, namun bukan yang terakhir. Dalam hitungan jam, kabar duka merambat seperti api di padang rumput kering. Di sudut-sudut desa, tangisan histeris pecah. Sakit pagi, mati sore. Sakit sore, mati pagi. Menjadi mantra baru yang menghantui setiap lidah penduduk Daha. Penyakit itu tidak mengenal kasta atau usia. Anak-anak yang sedang bermain tiba-tiba tersungkur dengan mata mendelik. Para petani di sawah jatuh di atas lumpur, tak pernah bangun lagi. Wabah, pagebluk, telah tiba dengan keganasan yang tak masuk akal. Ini bukan sekadar penyakit yang dibawa oleh air yang kotor atau udara yang buruk. Ini adalah penyakit kiriman, sebuah kutukan yang memiliki kehendak sendiri. Penduduk melihat bayangan-bayangan hitam berkelebat di bawah pohon-pohon besar saat tengah malam, dan mereka mendengar suara tawa melengking yang berpindah-pindah dari satu atap rumah ke atap lainnya. Di desa Gira, calon Arang berdiri di atas bukit kecil yang menghadap ke lembah Daha. Ia tidak lagi menyembunyikan wajahnya. Ia mengenakan kain merah darah dengan rambut yang tergerai liar. Di tangannya, ia memegang tongkat kayu yang di ujungnya terikat tengkorak manusia.
Setiap kali ia menghentakkan tongkat itu ke tanah, embusan angin membawa kabut ungu yang lebih pekat ke arah kota. "Lihatlah Manggali," serunya kepada putrinya yang berdiri gemetar di belakangnya. "Lihatlah bagaimana mereka yang sombong itu kini memohon pada dewa yang membisu. Mereka yang menolakmu kini sedang sibuk menggali kubur untuk saudara-saudara mereka sendiri." Ratna Manggali menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya hancur. Ia menginginkan cinta, bukan tumpukan mayat. Ia menginginkan pengakuan, bukan ketakutan yang mendalam. "Cukup, Ibu, kumohon cukup. Ini bukan jalan yang kuinginkan," isaknya. Namun calon arang telah kehilangan rasa empatinya. Hatinya telah mengeras menjadi batu hitam yang dipahat oleh dendam. "Kau terlalu lembut, Nak. Dunia ini hanya menghargai mereka yang ditakuti. Biarkan Daha membusuk sampai tak ada lagi yang tersisa kecuali kita dan keagungan kita." Di pusat kerajaan, Raja Airlangga duduk di singgasananya dengan wajah yang kuyu. Laporan yang masuk ke telinganya setiap ham semakin mengerikan. Ribuan rakyatnya telah tewas. Para tabib kerajaan angkat tangan. Ramuan herbal paling mujarab sekalipun tak mampu menurunkan panas tubuh para penderita. Para pendeta di istana telah bertonton kemenyan dan merapalkan ribuan mantra pelindung. Namun gerbang istana pun mulai ditembus oleh hawa kematian. "Ini bukan sekadar wabah," gumam Airlangga, suaranya berat oleh beban tanggung jawab. "Ini adalah serangan gaib. Seseorang sedang mengoyak tatanan alam semesta kita." Salah seorang menteri tua maju ke depan, tubuhnya gemetar. "Gusti Prabu, kabar burung mengatakan bahwa ini adalah ulah sang janda dari Gira, calon arang. Ia murka karena putrinya tak kunjung ada yang melamar, dan ia menumpahkan empedunya pada seluruh Daha." Airlangga mengepalkan tinjunya. Sebagai seorang raja yang bijak, ia tahu bahwa kekuatan militer tidak akan berguna melawan ilmu hitam tingkat tinggi. Prajuritnya bisa memenangkan perang melawan kerajaan tetangga, tapi mereka tidak bisa menebas angin atau memenjarakan ruh jahat. "Panggil Empu Bahrada," perintah Airlangga akhirnya. Hanya beliau, pandita suci dari lemah tulis, yang memiliki kedalaman spiritual untuk menandingi kegelapan ini. Jika ia tidak turun tangan, maka Daha akan menjadi kerajaan hantu dalam hitungan minggu. Sore itu, suasana di Daha benar-benar seperti neraka di bumi. Asap dari pembakaran mayat membubung tinggi, menutupi langit yang seharusnya biru. Aroma daging terbakar bercampur dengan bau busuk mayat yang tak sempat dikuburkan karena jumlah penggali kubur yang tersisa semakin sedikit. Di tengah kekacauan itu, para murid calon arang, Lendi dan Guyang, berjalan di antara kerumunan orang yang sekarat. Mereka bernari dengan girang, memercikkan air suci yang telah dikutuk ke arah wajah-wajah yang memelas, mempercepat maut menjemput mangsanya. Teror telah mencapai puncaknya. Calon arang bukan lagi sekadar janda yang sakit hati. Ia telah bertransformasi menjadi Rangda, perjuwudan amarah yang merusak. Dan di tempat yang jauh, di sebuah pertapaan yang hening, seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang perlahan membuka matanya. Ia merasakan getaran hebat di alam spiritual. Ia tahu waktunya turun gunung telah tiba. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan bukan lagi sebuah kemungkinan. Itu adalah sebuah keharusan yang akan segera meledak. Di pertapaan lemah tulis yang sunyi, aroma dupa harum cendana menyatu dengan udara pegunungan yang jernih. Kontras dengan Daha yang membusuk, tempat ini adalah oase kedamaian. Namun, kedamaian itu terusik saat utusan Raja Airlangga datang dengan tubuh gemetar, bersujud di depan kaki Empu Barada. Pandita suci itu mendengarkan setiap detail penderitaan rakyat Daha dengan mata terpejam. Ia melihat melampaui apa yang dilaporkan. Ia melihat jaring-jaring energi hitam yang melilit kerajaan, ditarik oleh jemari penuh kebencian dari desa Gira. Kekerasan tidak akan memadamkan api ini, gumam Empu Barada. Suaranya tenang namun berwibawa.
Calon Arang bukan hanya melawan manusia, ia sedang melawan takdir. Untuk mengalahkannya, kita tidak bisa hanya menggunakan pedang. Kita harus memasuki jantung lukanya. Empu Baradah memanggil murid kesayangannya, Empu Bahula. Bahula adalah seorang pemuda dengan wajah setenang telaga dan sorot mata yang memancarkan kejujuran. Namun, di balik ketenangannya, ia adalah seorang pendekar batin yang tangguh. Baradah meletakkan tangan di pundak Bahula, sebuah beban berat yang secara simbolis dipindahkan. "Anakku Bahula," ujar sang empu, "Daha sedang sekarat. Hanya ada satu jalan untuk menghentikan malapetaka ini tanpa menumpahkan darah lebih banyak lagi. Kau harus pergi ke Girah, bukan sebagai prajurit, melainkan sebagai seorang peminang. Kau harus menikahi Ratna Manggali." Bahula tertegun. Ia tahu siapa Ratna Manggali, putri dari sang penyihir maut yang sedang menghancurkan negerinya. Menikahi gadis itu berarti memasuki sarang harimau. Namun, sebagai murid yang setia, ia memahami bahwa ini bukan sekedar pernikahan, melainkan sebuah misi intelijen spiritual. Ia harus mencari tahu sumber kekuatan calon arang, kitab rahasia yang ia gunakan untuk memanggil wabah. Perjalanan Bahula ke desa Girah dilakukan saat senja meremang. Ia membawa persembahan berupa perhiasan, kain sutra, dan buah-buahan, layaknya seorang bangsawan yang sedang jatuh cinta. Saat ia melintasi gerbang desa yang suram, hawa dingin menyambutnya. Pepohonan seolah berbisik memperingatkannya untuk pulang. Namun, Bahula terus melangkah hingga tiba di depan rumah calon arang. Calon arang menyambutnya di beranda. Ia berdiri dengan tatapan menyelidiki, matanya seolah mampu menembus kulit dan membaca isi jantung Bahula. "Siapa kau, pemuda berani yang berani mengetuk pintu rumah terkutuk ini di saat semua orang sedang sibuk menyiapkan liang lahat?" tanya calon arang, suaranya penuh ancaman. Bahula bersimpuh dengan hormat yang tulus, sebuah tindakan yang jarang diterima calon arang dari orang luar. "Hamba adalah Bahula, murid dari Lemah Tulis. Hamba datang bukan karena perintah raja, melainkan karena panggilan hati. Kecantikan Ratna Manggali telah sampai ke telinga hamba lewat angin malam, dan hamba datang untuk memohon izin agar boleh mempersuntingnya." Calon arang tertegun. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, egonya yang keras tersentuh. Sebagai seorang ibu, ini adalah saat yang ia impikan, pengakuan bagi anaknya. Namun sebagai penyihir, ia mencium aroma siasat. Ia mendekati Bahula, mengendus udara di sekitar pemuda itu. Ia mencari jejak kebencian atau ketakutan. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan yang luar biasa. "Calon, keluar!" panggil calon arang. Saat Ratna Manggali melangkah keluar, dunia seolah berhenti berputar bagi Bahula. Gadis itu tampak sangat rapuh di tengah kemurkaan ibunya. Mata Ratna yang sembab karena terlalu banyak menangis, kini menatap Bahula dengan binar harapan yang menyayat hati. Di detik itu, siasat Bahula goyah. Ada rasa iba yang mendalam muncul di hatinya. Ratna Manggali hanyalah korban dari cinta ibunya yang menyimpang. "Jika kau sungguh-sungguh, kau harus membuktikannya," kata calon arang dengan nada yang melunak. "Aku akan menghentikan wabah ini untuk sementara waktu. Jika dalam 7 hari kau bisa membuat putriku tersenyum, maka kau boleh membawanya. Tapi ingat, jika kau berkhianat, aku akan memastikan jiwamu tidak akan pernah menemukan jalan pulang ke Raga." Pernikahan agung pun digelar di Girah, sebuah perayaan yang aneh di tengah suasana duka kerajaan. Wabah di Daha mendadak meredah, seolah maut sedang mengambil nafas sejenak. Rakyat mulai bernafas lega, tidak menyadari bahwa kedamaian ini dibangun di atas fondasi pengkhianatan yang dingin. Bahula kini tinggal di rumah itu, berbagi ranjang dengan Ratna Manggali. Setiap malam ia menjalankan perannya sebagai suami yang penuh kasih. Namun setiap saat telinganya terjaga, matanya mencari, dan jiwanya berwaspada. Ia mulai memenangkan kepercayaan calon arang.
Ia makan bersama sang penyihir, mendengarkan keluh kesahnya, dan perlahan-lahan ia mulai menanyakan tentang kitab misterius yang selalu dibawa calon arang ke dalam kamarnya yang gelap. Intrik telah dipasang, benang-benang takdir mulai terjalin kencang. Di balik kemesraan sepasang pengantin baru, sebuah pencurian besar sedang direncanakan. Pencurian yang akan menghancurkan calon arang sekaligus mematahkan hati Ratna Manggali untuk selamanya. Malam di Desa Girah merayap dengan keheningan yang menyesakan. Di dalam kamar pengantin, harum bunga melati yang mulai layu bercampur dengan aroma dupa yang tak pernah padam dari arah kamar pribadi calon arang. Empu Bahula berbaring di samping Ratna Manggali, namun matanya tidak terpejam. Ia bisa merasakan hembusan napas istrinya yang teratur di pundaknya. Sebuah napas yang penuh dengan rasa syukur dan ketenangan yang belum pernah dirasakan gadis itu sebelumnya. Bahula merasakan perih di sudut hatinya. Selama 7 hari ini, ia melihat sisi lain dari keluarga monster ini. Ia melihat bagaimana Ratna Manggali merawatnya dengan ketulusan yang murni, dan bagaimana calon arang, meski masih memancarkan aura kegelapan, menatapnya dengan sorot mata seorang ibu yang akhirnya bisa melepas beban berat dari pundaknya. Namun, Bahula adalah seorang murid pandita. Ia tidak dikirim untuk mencari kebahagiaan domestik. Ia dikirim untuk menjadi ujung tombak keselamatan Daha. Di luar, suara burung hantu memecah kesunyian, memberi pertanda bahwa tengah malam telah tiba. Itu adalah kode bagi calon arang untuk melakukan ritual rutinnya di Setra Genda Mayit. Benar saja, dari balik dinding kayu, Bahula mendengar langkah kaki mertuanya yang pelan namun berat menjauh meninggalkan rumah. Inilah saatnya. Dengan gerakan yang sangat halus, Bahula melepaskan pelukan Ratna Manggali. Ia bangkit, mengenakan kainnya, dan melangkah keluar kamar tanpa alas kaki. Jantungnya berdegup kencang, setiap derit lantai kayu terdengar seperti dentuman genta di telinganya. Ia menuju ke kamar pribadi calon arang, sebuah ruangan yang dilarang keras untuk dimasuki oleh siapapun, termasuk Ratna. Pintu kamar itu tidak terkunci secara fisik, namun Bahula merasakan sebuah tembok energi yang dingin menyentuh kulitnya. Ia memejamkan mata, merapalkan mantra pelindung yang diajarkan oleh Empu Baradah untuk menetralisir hawa jahat. Dengan perlahan, ia mendorong pintu. Ruangan itu dipenuhi dengan benda-benda yang membuat bulu kudut berdiri. Tengkorak-tengkorak kecil tertata di sebuah altar, bejana berisi cairan merah yang kental, dan tumpukan barang-barang milik orang mati. Namun, pusat perhatian Bahula tertuju pada sebuah peti kayu jati tua yang terletak di sudut ruangan. Di atas peti itu tergeletak sebuah lontar, kitab daun tal yang dibungkus kain sutra hitam legam. Kitab itu seolah bernapas, memancarkan cahaya ungu tipis yang redup. "Ini dia," bisik Bahula. "Inilah kitab Pancadurga, sumber segala petaka yang melanda Daha." Saat tangannya menyentuh kain pembungkus kitab itu, Bahula merasakan sengatan listrik yang menyakitkan menjalar hingga ke otaknya. Bayangan-bayangan mengerikan tentang mayat yang membusuk dan tangisan bayi yang kelaparan melintas di benaknya. Sebuah pertahanan gaib yang dipasang oleh calon arang. Namun, tekadnya untuk mengakhiri penderitaan rakyat Daha lebih kuat dari rasa takutnya. Ia menggenggam kitab itu erat-erat dan menyembunyikannya di balik bajunya. Tepat saat ia hendak berbalik, sebuah suara lembut memecah ketegangan. "Kakang, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Bahula membeku. Di ambang pintu, Ratna Manggali berdiri dengan rambut terurai dan mata yang penuh dengan kebingungan, juga ketakutan yang mulai tumbuh. Ia telah terbangun dan menemukan tempat tidurnya kosong. Dunia seolah runtuh bagi Bahula. Ia menatap istrinya, lalu menatap kitab di balik bajunya. Pengkhianatan itu kini terpampang nyata. "Manggali, dengarkan aku." "Kakang, itu kitab ibu. Kau bukan datang karena mencintaiku, bukan?" Suara Ratna bergetar, air matanya mulai menggenal di pelupuk matanya. "Kau adalah utusan raja atau utusan pandita itu, bukan?" Bahula melangkah mendekat, namun Ratna mundur dengan wajah pucat.
Manggali, ibumu telah membunuh ribuan orang. Dunia sedang sekarat karena amarahnya. Aku mencintaimu, itu benar, tapi aku tidak bisa membiarkan ibumu menghancurkan segalanya. Kitab ini harus dibawa ke Empu Baradah agar kutukan ini bisa dipatahkan. Tapi ibu akan mati tanpa kekuatan itu. Mereka akan membunuhnya. Ratna berteriak parau, sebuah jeritan yang penuh dengan keputusasaan. Aku akan memohon pada Empu Baradah untuk mengampuninya. Aku berjanji. Tapi jika kitab ini tetap di sini, tidak akan ada masa depan bagi kita, juga bagi anak-anak kita nanti. Kita hanya akan hidup di atas tumpukan mayat. Ratna Manggali terdiam dalam isak tangisannya. Ia mencintai ibunya, namun ia juga membenci wabah itu. Ia mencintai Bahula, namun ia tahu ia baru saja dikhianati. Dalam keraguan yang menyiksa, akhirnya Ratna jatuh terduduk di lantai. Ia tidak memanggil ibunya, ia tidak berteriak meminta tolong. Keinginannya untuk melihat kedamaian ternyata sedikit lebih kuat dari rasa takutnya pada sang ibu. "Pergilah," bisik Ratna lerih. "Pergilah sebelum ibu kembali. Tapi ingat Kakang, jika kau berbohong tentang keselamatannya, aku tidak akan pernah memaafkanmu, bahkan di kehidupan setelah ini." Bahula tidak membuang waktu. Ia mencium kening Ratna untuk terakhir kalinya, sebuah ciuman yang terasa seperti perpisahan, lalu melompat keluar jendela, menghilang ke dalam kegelapan malam. Ia berlari secepat kilat menembus hutan, menuju ke perbatasan di mana Empu Baradah telah menunggu. Di belakangnya, di Desa Girah, calon arang baru saja menyelesaikan ritualnya di kuburan. Ia merasakan ada sesuatu yang hilang dari jiwanya, sebuah kekosongan yang mendadak. Ia menatap ke arah rumahnya, dan sebuah raungan amarah yang tidak manusiawi meledak dari tenggorokannya. "Pengkhianat!" Langkah kaki Empu Bahula terseret di atas tanah yang becek oleh embun dini hari. Napasnya memburu, uap panas keluar dari mulutnya di tengah udara pegunungan yang menggigit. Di balik pakaiannya, kitab Pancadurga terasa seperti bara api yang menempel pada kulitnya. Berat, berdenyut, dan seolah-olah memiliki detak jantung sendiri. Setiap kali ia melangkah, bisikan-bisikan gaib dari dalam kitab itu mencoba meracuni pikirannya, menjanjikan kekuatan tak terbatas jika ia berbalik dan membunuh gurunya. Namun, iman Bahula tidak goyah. Di sebuah pondok kayu sementara di perbatasan hutan Daha, Empu Baradah duduk menunggu. Sang pandita tidak tidur. Ia sedang berada dalam kondisi samadhi yang dalam, dikelilingi oleh cahaya putih tipis yang menjaga hawa busuk kematian agar tidak mendekat. Saat Bahula jatuh tersungkur di depan pintu pondok, Empu Baradah membuka matanya. Sorot matanya setenang samudra, namun mengandung kedalaman yang tak terukur. "Kau telah kembali, anakku," ujar Baradah lembut, "dan kau membawa beban yang akan mengubah sejarah negeri ini." Bahula menyerahkan kitab itu dengan tangan gemetar. "Hamba membawanya, Guru, namun hamba juga membawa luka yang tak akan pernah sembuh. Hamba telah mengkhianati hati yang suci demi keselamatan dunia yang penuh noda ini." Empu Baradah menerima kitab itu. Seketika, ruangan kecil itu dipenuhi aroma belerang. Sang pandita meletakkan tangannya di atas sampul kain hitam tersebut. Terdengar suara desis pelan, seperti air yang disiramkan ke atas besi panas. Dengan perlahan, Baradah membuka lembar demi lembar daun tal itu. Matanya bergerak cepat membaca aksara-aksara kuno yang ditulis dengan darah dan empedu. "Inilah sumbernya," gumam Baradah. Calon arang tidak hanya memanggil penyakit, ia membalikkan aliran energi kehidupan. Ia menggunakan hukum alam untuk menghancurkan alam. Ia mempelajari cara untuk mati sebelum mati, namun terjebak dalam lorong kebencian. Kitab ini berisi cara melepaskan jiwa dari raga, namun arang menggunakannya untuk menahan jiwa-jiwa lain agar membusuk di bumi. Selama sisa malam itu, Baradah melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia mempelajari ilmu kegelapan untuk mencari celah kesucian di dalamnya.
Ia menemukan bahwa setiap mantra kematian dalam kitab itu memiliki penawarnya, bukan dengan cara dilawan dengan amarah, melainkan dengan cara disempurnakan. Calon Arang harus dikembalikan ke titik nol, di mana ia bukan lagi seorang penyihir, melainkan manusia yang butuh pembebasan. Sementara itu, di kerajaan Daha, situasi mencapai titik nadir. Raja Airlangga mendapati istananya mulai dipenuhi burung gagak yang berputar-putar di langit-langit balai ruang. Para menteri satu persatu jatuh sakit. Ketakutan massal menyebabkan rakyat mulai saling tuduh dan melakukan kekerasan di jalanan. Harapan mereka hanya tertumpu pada sosok tua yang kini sedang bersiap di perbatasan. Keesokan paginya, Empu Baradah berdiri. Ia tidak membawa senjata. Ia hanya membawa sebuah genta perunggu, sebuah tongkat kayu cendana, dan kitab yang telah dicuri itu. Ia mengenakan jubah putih bersih yang melambangkan kesucian batinnya. Bahulah, tetaplah di sini dan jagalah istrimu jika ia datang mencarimu. Pertarungan ini bukan lagi tentang fisik. Ini adalah pertarungan antara dua kutub energi. Aku pergi ke Girah untuk menemui akhir dari drama ini. Guru, apakah Anda akan membunuhnya? Tanya Bahula dengan nada penuh keraguan. Baradah menatap langit yang berwarna kelabu. Aku tidak akan membunuhnya, Bahula. Aku akan membebaskannya. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Kematian di tanganku akan menjadi hadiah terakhir baginya, agar ia tidak perlu lagi menanggung beban dendam di kehidupan berikutnya. Saat Empu Baradah melangkah menuju desa Girah, alam seolah bereaksi. Pohon-pohon yang tadinya layu seolah menegakkan dahan mereka saat sang pandita lewat. Burung-burung yang diam mulai berkicau pelan. Namun, semakin dekat ia ke Girah, semakin kuat perlawanan yang ia rasakan. Di Girah, calon Arang telah berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi makan atau minum. Ia berdiri di tengah-tengah desanya, dikelilingi oleh murid-muridnya yang kini tampak seperti zombie tanpa akal. Amarah karena pengkhianatan Bahula dan kehilangan kitabnya telah membuat ia kehilangan sisa-sisa kemanusiaannya. Ia tahu siapa yang datang. Ia merasakan kehadiran cahaya yang sangat terang mendekat. Cahaya itu ia benci, karena cahaya itu akan menelanjangi kegelapannya. Calon Arang, raung calon Arang, suaranya mengguncangkan pepohonan. Datanglah, datanglah, agar aku bisa merobek dadamu dan meminum kesucianmu. Kau pikir kau bisa menghakimiku? Kau yang hidup dalam kenyamanan biara, tahu apa kau tentang rasa sakit seorang janda yang dibuang dunia? Empu Baradah terus melangkah, tenang dan tak tergoyahkan. Setiap dentang-gentanya mengirimkan gelombang kejut yang membuyarkan kabut-kabut ungu di sekitarnya. Pertemuan dua kekuatan besar Nusantara ini tidak bisa dihindari lagi. Langit di atas Girah mulai berputar, memisahkan antara siang yang cerah dan malam yang pekat secara paksa. Pertarungan spiritual yang paling dewasa dan mistis dalam sejarah Jawa dan Bali baru saja dimulai. Bukan dengan pedang, melainkan dengan benturan mantra yang mampu meruntuhkan gunung. Hawa di desa Girah bukan lagi sekedar dingin. Ia telah menjadi hampa, seolah oksigen telah dihisap habis oleh amarah yang meluap. Empu Baradah melangkah masuk ke jantung desa dengan ketenangan yang menggetarkan. Jubah putihnya berkibar ditiup angin yang berputar secara tidak alami. Di tangannya, genta perunggu berdentang. Cering, cering, cering. Suara yang seharusnya menenangkan, namun di telinga para penganut ilmu hitam, ia terdengar seperti guntur yang merobek gendang telinga. Di depannya, di atas panggung tanah yang dikelilingi sesaji busuk, calon Arang berdiri. Ia tidak lagi tampak seperti manusia. Rambut putihnya yang gimbal menjuntai hingga ke tanah, matanya melotot merah, dan dari sela-sela jarinya yang panjang terpancar cahaya ungu yang berbisa. Kau berani datang ke sini tanpa senjatamu, Baradah? Suara calon Arang bergetar, bergema dengan nada ganda. Suara wanita tua
dan suara iblis yang parau. Kau pikir kesucianmu cukup untuk menahan badai yang kuciptakan. Kau telah mencuri kitabku melalui menantu pengecut itu, tapi kau lupa satu hal. Kitab itu hanya kertas, sedangkan akulah sang maut itu sendiri. Empu Baharada berhenti 10 langkah di depan sang penyihir. Ia menancapkan tongkat cendananya ke tanah. Arang, lihatlah dirimu. Kau bukan lagi melindungi Ratna Manggali. Kau sedang menghancurkan dunianya. Kau sedang membangun kerajaan di atas tumpukan bangkai. Dan kau pikir anakmu akan bahagia di sana? Kau telah buta oleh duka. Dan duka itu telah berubah menjadi parasit yang memakan jiwamu. Cukup khotbahmu, raung calon Arang. Seketika, calon Arang melakukan transformasi yang mengerikan. Tubuhnya melenting, persendiannya berderak keras seperti ranting patah. Wajahnya memanjang, taring-taring mencuat dari mulutnya, dan lidahnya yang panjang menjulur berapi. Inilah wujud Rangda, Ratu para Leak, manifestasi dari amarah kosmik yang paling murni. Ia menari, sebuah tarian kematian yang setiap hentakannya menyebabkan tanah retak dan mengeluarkan asap belerang. Rangda menerjang, kuku-kukunya yang seperti belati mengincar leher Baharada. Namun sang pandita tidak menghindar. Ia mengangkat gentanya tinggi-tinggi. Gelombang cahaya putih memancar dari genta itu, membentuk perisai transparan yang menahan serangan Rangda. Benturan dua kekuatan itu menciptakan ledakan energi yang meratakan rumah-rumah di sekitarnya. Duh Sang Hyang Widi, berikanlah hamba kekuatan untuk membasuh noda ini, bisik Baharada di tengah badai. Pertarungan itu beralih dari fisik ke dimensi batin. Di mata orang biasa, mereka mungkin terlihat berdiri diam, namun di alam niskala, gaib, terjadi peperangan dahsyat. Rangda memanggil ribuan roh penasaran, makhluk-makhluk cacat dari neraka untuk mengerumuni Baharada. Mereka mencakar, membisikkan dosa-dosa masa lalu, mencoba meruntuhkan konsentrasi sang pandita. Baharada membalas dengan merapalkan mantra Siwa Tatwa. Dari tubuhnya keluar cahaya keemasan yang membentuk bunga teratai raksasa. Satu persatu roh jahat itu lenyap menjadi debu saat menyentuh cahaya tersebut. Rangda semakin murka. Ia menghimpun seluruh sisa kekuatannya, menciptakan bola api hitam yang di dalamnya berputar bayangan-bayangan kematian dari seluruh daha. Mati kau, pendeta palsu! Rangda melemparkan bola api itu. Baharada meletakkan gentanya, lalu merentangkan kedua tangannya. Ia tidak menahan serangan itu dengan kekerasan. Ia justru membukanya. Aku menerima amarahmu, Arang. Aku menerima lukamu. Bola api itu menghantam dada Baharada, namun alih-alih meledak, api itu terserap masuk ke dalam tubuh sang pandita. Wajah Baharada memucat, darah merembes dari sudut bibirnya, namun ia tetap berdiri. Ia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai wadah untuk menetralisir racun batin calon Arang. Inilah puncak dari pengorbanan seorang suci. Ia tidak membunuh musuhnya, ia memakan dosa musuhnya. Rangda tertegun. Ia melihat lawannya tidak tumbang, namun justru memancarkan rasa iba yang begitu mendalam hingga menyentuh inti terdalam hatinya yang beku. Transformasi Rangda mulai goyah. Wujud monster itu perlahan luntur, kembali menampakkan sosok calon Arang yang rapuh, yang kini jatuh berlutut dengan napas tersengal-sengal. Mengapa? Bisik calon Arang dengan sisa suaranya. Mengapa kau tidak membalas seranganku? Mengapa kau membiarkan dirimu terluka? Karena kebencian tidak bisa dihentikan dengan kebencian, Arang. Aku datang bukan untuk menaklukkanmu. Aku datang untuk membantumu pulang. Kau telah tersesat terlalu jauh di hutan dendammu sendiri. Calon Arang menunduk. Ia melihat tangannya yang gemetar, tangan yang telah merenggut ribuan nyawa. Di kejauhan, ia melihat Ratna Manggali berdiri di batas desa, menatapnya dengan wajah yang penuh dengan duka, bukan kebencian. Itulah hantaman yang paling menyakitkan bagi calon Arang, lebih sakit dari mantra manapun milik Baharada. Aku hanya ingin ia bahagia, gumam calon Arang. Air mata pertama dalam puluhan tahun akhirnya jatuh membasahi tanah girah yang gersang. Namun energi kegelapan yang telah ia panggil tidak bisa ditarik kembali begitu saja. Tubuh calon Arang mulai retak dari dalam.
Ia telah melanggar terlalu banyak hukum alam dan sekarang alam semesta datang untuk menagih hutangnya. Waktunya sudah habis. Langit di atas Gira perlahan berubah warna dari ungu pekat menjadi abu-abu yang lelah. Badai gaib yang tadinya mengamuk kini menyusut menjadi pusaran angin kecil yang membawa aroma debu dan penyesalan. Di tengah reruntuhan desa yang sunyi, calon arang tergeletak di atas tanah. Tubuhnya yang semula perkasa kini tampak menyusut, kembali menjadi sosok wanita tua yang ringkih. Kulitnya yang pucat tampak retak-retak, seolah jiwanya yang terbakar dendam telah menghanguskan wadah fisiknya sendiri. Empu Baradaha berdiri di sampingnya, meski tubuhnya sendiri bergetar menahan sisa-sisa racun batin yang ia serap tadi. Ia mengusap darah dari bibirnya dengan ujung jubah putihnya yang kini compang-camping. "Sudah cukup, Arang," bisik Baradaha. Suaranya parau namun penuh wibawa. "Api itu telah padam. Jangan biarkan sisa nafasmu kau gunakan untuk memaki dewa. Gunakanlah untuk mencari jalan pulang." Calon arang terbatuk, mengeluarkan cairan hitam yang berbau belerang. Matanya yang merah kini mulai memudar, menampakkan warna coklat yang layu dan penuh duka. Kau pikir dengan mengalahkanku, kau telah menang, Baradaha. Daha telah hancur, ribuan orang telah menjadi tanah. Dan anakku akan membenciku selamanya. "Ibu." Sebuah suara lembut memecah kesunyian. Ratna Manggali berlari menembus puing-puing, mengabaikan peringatan Empu Bahula yang mencoba menahannya di batas desa. Ia jatuh bersimpuh di samping ibunya, merengkuh kepala wanita tua itu ke pangkuannya. Air mata Ratna jatuh mengenai pipi calon arang yang dingin. "Aku tidak membencimu, Ibu," isak Ratna. "Aku hanya ingin kau berhenti. Aku ingin kau kembali menjadi ibu yang dulu mendekapku saat aku ketakutan, bukan ibu yang membuat seluruh dunia ketakutan." Calon arang menatap wajah putrinya. Di sana, ia tidak melihat ketakutan yang selama ini ia anggap sebagai bentuk hormat. Ia hanya melihat cinta yang murni, cinta yang selama ini ia coba lindungi dengan cara yang salah. Ia menyadari bahwa kekuatannya justru menjadi tembok yang memisahkan Ratna dari kebahagiaan yang sebenarnya. "Manggali, bungaku yang malang," bisik calon arang. Tangannya yang kurus bergetar mencoba mengusap air mata Ratna. "Aku telah membangun neraka karena aku pikir dunia ini terlalu dingin untukmu. Aku salah. Aku telah meracuni tanah tempatmu tumbuh." Ia menoleh ke arah Empu Baradaha dengan tatapan yang kini memelas. "Pandita, tubuhku tidak akan kuat lagi. Kekuatan yang kusembelih dari kegelapan kini menuntut bayarannya. Aku akan mati, namun jiwaku terikat pada kutukan ini. Aku tidak ingin menjadi hantu yang menghantui masa depan anakku. Kumohon, bebaskan aku." Baradaha mengangguk pelan. Ia tahu bahwa dalam tradisi ilmu hitam, seseorang yang mencapai tingkatan calon arang tidak bisa mati dengan tenang. Jiwanya akan terjepit di antara dua dunia, menjadi entitas yang lebih mengerikan jika tidak diputus secara spiritual. Baradaha meraih kitab Panca Durga yang tadi dicuri Bahula. "Aku akan membacakan mantra Sudamala, penyucian raga. Aku akan mengembalikan setiap unsur kekuatan jahat yang kau pinjam ke asalnya. Namun kau harus melepaskan setiap kebencianmu. Kau harus memaafkan Daha, memaafkan para pemuda yang menolakmu, dan yang terpenting, memaafkan dirimu sendiri." Calon arang memejamkan mata. Ia mulai merapalkan kata-kata maaf di dalam batinnya. Bayangan-bayangan korban wabah, tangisan para ibu di Daha, dan wajah-wajah yang ketakutan melintas di benaknya. Kali ini, ia tidak menikmatinya. Ia merasakannya sebagai beban yang sangat berat. Empu Baradaha mulai melantunkan mantra suci. Genta perunggunya kembali berdentang, namun kali ini suaranya lembut, seperti nyanyian pengantar tidur bagi jiwa yang lelah. Cahaya putih mulai menyelimuti tubuh calon arang, perlahan-lahan mengikis energi ungu kehitaman yang masih melekat di kulitnya. Transformasi itu menyakitkan. Calon arang menjerit pelan saat ilmu-ilmu hitamnya dipaksa keluar dari tulang belulangnya. Namun Ratna Manggali tetap memeluknya erat, membisikkan doa-doa keselamatan di telinga ibunya. Di saat-saat terakhirnya, aura calon arang berubah. Wajahnya yang tegang menjadi rileks, kerutan kemarahannya menghilang,
meninggalkan wajah seorang ibu tua yang akhirnya menemukan kedamaian. Bahula, panggil calon arang dengan suara yang nyaris tak terdengar. Bahula melangkah mendekat, berdiri di samping Ratna. Jagalah dia, bisik calon arang kepada menantunya. Jangan biarkan ia mewarisi duka ini. Jadilah cahaya yang tidak pernah bisa kuberikan padanya. Bahula mengangguk dengan tulus, matanya berkaca-kaca. Hamba berjanji, Ibu. Dengan satu hembusan nafas panjang yang terakhir, tubuh calon arang mendadak menjadi sangat ringan. Sebuah cahaya keemasan tipis melesat dari ubun-ubunnya menuju langit yang mulai terang oleh fajar. Raga itu tetap di sana, namun jiwanya telah dilepaskan dari belenggu kutukan Gira. Calon arang telah tiada. Ia tidak mati sebagai monster yang dikutuk, melainkan sebagai manusia yang ditebus. Ratna Manggali memeluk jasad ibunya dalam tangisan yang panjang, menandai berakhirnya era kegelapan yang sempat mencekam Nusantara. Namun bagi Empu Baradaha, tugasnya belum selesai. Mayat-mayat di Daha masih menunggu untuk disucikan, dan sejarah harus mencatat kejadian ini agar menjadi pelajaran bagi mereka yang bermain-main dengan amarah dan kekuatan gaib. Fajar menyingsing di cakrawala kerajaan Daha dengan warna keemasan yang murni, seolah-olah matahari sedang membasuh sisa-sisa jelaga dari malam yang panjang. Di Desa Gira, kabut ungu yang selama berminggu-minggu menyelimuti hutan mulai menguap, meninggalkan pepohonan yang masih menghitam, namun mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Burung-burung hutan yang sempat bungkam karena teror, mulai memperdengarkan kicauan mereka yang ragu-ragu. Di tengah pelataran rumah yang kini sunyi, jasad calon arang telah dipindahkan ke sebuah dipan kayu yang diselimuti kain putih bersih. Tidak ada lagi wajah Rangda yang mengerikan. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua dengan raut wajah yang tenang, seolah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang berlangsung selama berabad-abad. Empu Baharadah berdiri di depan tumpukan kayu cendana yang telah disiapkan untuk upacara pembakaran jenazah, Pelebon. Tangannya memegang genta yang berdentang pelan, mengiringi doa-doa terakhir untuk menyucikan sang jiwa agar tidak tersesat di alam antara. Di sampingnya, Ratna Manggali berdiri bersandar pada bahu Empu Bahula. Mata gadis itu bengkak karena tangis, namun ada sebuah ketegaran baru di dalam sorot matanya. Ia telah kehilangan ibunya, namun ia telah mendapatkan kembali kemanusiaannya. Api ini akan menghanguskan raga, namun ia juga akan memurnikan sejarah. Gumam Empu Baharadah saat ia menyulutkan api suci ke tumpukan kayu itu. Asap putih membubung tinggi, membawa aroma harum cendana ke langit biru. Saat api menjilat kayu, seolah ada suara bisikan lembut yang terbawa angin, sebuah ucapan terima kasih, atau mungkin sekadar hembusan napas kelegaan dari alam semesta. Penduduk Girah yang masih hidup mulai keluar dari persembunyian mereka, menatap pemakaman itu dari kejauhan dengan perasaan campur aduk, lega karena teror berakhir, namun juga penuh sesak oleh duka atas kerabat yang telah gugur. Di pusat kota Daha, Raja Airlangga menerima kabar kemenangan spiritual ini dengan sujud syukur. Namun sang raja tahu bahwa kemenangan ini meninggalkan luka dalam struktur sosialnya. Ribuan rakyatnya telah tiada, desa-desa menjadi sunyi. Ia segera memerintahkan pembangunan kuil-kuil pemujaan untuk menghormati mereka yang menjadi korban pagebluk. Airlangga juga menyadari bahwa sejarah akan mencatat calon arang sebagai penjahat paling kejam. Namun di dalam hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa ketidakadilan sistem sosialnya lah yang ikut melahirkan monster tersebut. Kita memenangkan kedamaian, namun kita berhutang nyawa pada sebuah pengkhianatan, bisik Airlangga kepada patihnya. Ia merujuk pada taktik Empu Bahula yang harus berpura-pura mencintai demi sebuah kitab. Politik dan gaib di Nusantara memang selalu berjalin dalam kelindan yang kotor. Beberapa hari setelah upacara itu, Empu Bahula bersiap membawa Ratna Manggali menuju pertapaan lemah tulis. Girah sudah terlalu penuh dengan memori yang menyakitkan.
Sebelum mereka berangkat, Ratna berdiri di bekas abu pembakaran ibunya. Ia mengambil segenggam abu tersebut, membiarkannya terbang ditiup angin ke arah laut. "Kakang," panggil Ratna pada suaminya. "Apakah orang-orang akan selalu mengingat ibuku sebagai iblis?" Bahula menatap istrinya dengan penuh kasih, merangkul pinggangnya erat. "Dunia butuh simbol untuk menjelaskan ketakutan mereka, Ratna. Mereka akan mengingatnya sebagai Rangda, sang penguasa kegelapan. Namun biarlah kau dan aku mengingatnya sebagai seorang ibu yang terlalu besar mencintai hingga ia lupa cara untuk berhenti." Empu Bahradah yang memperhatikan mereka dari kejauhan hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa keseimbangan dunia, Rua Bineda, telah kembali. Namun ia juga tahu bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya beristirahat. Kelak, amarah dan duka manusia lainnya akan kembali memanggil kekuatan itu. Calon Arang adalah sebuah siklus, sebuah pengingat bagi para penguasa dan manusia bahwa penindasan akan selalu melahirkan perlawanan yang bersifat destruktif. Mereka pun melangkah pergi meninggalkan Girah. Desa itu perlahan-lahan akan ditumbuhi oleh semak belukar dan hutan kembali mengambil alih. Namun nama calon Arang akan tetap hidup dalam kidung-kidung malam, dalam tarian-tarian sakral di Bali, dan dalam bisikan angin yang mengingatkan manusia tentang batas tipis antara cinta seorang ibu dan kehancuran sebuah dunia. Narasi Girah telah usai, namun kabutnya tetap membekas di hati setiap orang yang pernah mendengar kisahnya. Abad demi abad berlalu. Namun nafas dari desa Girah tidak pernah benar-benar menghilang dari bumi Nusantara. Kerajaan Daha telah runtuh, tertimbun oleh debu letusan gunung berapi dan pergeseran zaman. Nama Raja Air Langga kini hanya tertulis di prasasti yang membisu, dan jejak langkah Empu Bahradah telah menyatu dengan sunyinya pegunungan. Namun, kisah tentang sang janda dari Girah memiliki nyawanya sendiri. Ia menyeberangi selat, mendarat di Pulau Dewata, dan berakar begitu dalam hingga menjadi bagian dari detak jantung spiritual masyarakatnya. Di bawah naungan pura-pura kuno di Bali, saat malam mencapai puncaknya dan bulan tersembunyi di balik awan, genta perunggu masih dibunyikan. Di pelataran pura yang hanya diterangi obor, sosok itu kembali muncul, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai Rangda, makhluk mengerikan dengan taring yang mencuat, mata melotot, dan lidah yang menjulur panjang. Namun, ada yang berbeda dalam cara masyarakat memandangnya sekarang. Calon Arang tidak lagi hanya dilihat sebagai monster yang harus dimusnahkan. Melalui kebijaksanaan Rua Biheneda, ia telah diangkat menjadi bagian dari keseimbangan semesta. Jika Barong mewakili Dharma, kebaikan yang melindungi, maka Rangda adalah Adharma, kekuatan destruktif yang harus ada agar dunia tetap berputar. Keduanya tidak saling mematikan. Mereka terus bertarung dalam tarian abadi yang tak pernah selesai, sebuah simbol bahwa kegelapan dan cahaya adalah dua sisi dari keping uang yang sama. Kisah Calon Arang tetap menjadi salah satu legenda paling dewasa karena ia menolak memberikan akhir yang hitam putih. Ia bukan sekedar cerita tentang penyihir jahat, melainkan sebuah tragedi tentang isolasi sosial, tentang bagaimana stigma masyarakat bisa mengubah luka hati seorang ibu menjadi senjata pemusnah massal. Ia berbicara tentang intrik politik yang dingin, di mana pernikahan dan cinta bisa dijadikan alat intelijen untuk meruntuhkan kekuatan batin lawan. Hingga hari ini, pementasan drama tari Calon Arang bukan sekedar hiburan, ia adalah ritual pembersihan. Saat sang penari Rangda memasuki arena, suasana berubah menjadi berat. Konon, di saat itulah sisa-sisa energi Calon Arang yang asli hadir kembali, menguji iman para penonton, menantang keberanian para sakti, dan mengingatkan semua orang bahwa amarah yang dipendam terlalu lama akan selalu menemukan jalannya untuk meledak. Ratna Manggali dan Empu Bahula mungkin telah lama moksa, namun benih dari duka mereka tetap ada dalam setiap hati yang merasa terasing. Empu Bahradah telah memberikan pelajaran bahwa musuh terbesar bukanlah mantra-mantra kematian,
melainkan ketidakmampuan manusia untuk memaafkan masa lalunya. Di balik topeng Rangda yang menakutkan, jika seseorang cukup berani untuk menatap mata kayunya yang tajam, ia mungkin tidak akan menemukan kebencian. Sebaliknya, ia akan menemukan kesedihan yang sangat dalam, sebuah pengingat bahwa di dalam setiap monster yang diciptakan dunia, pernah ada seorang manusia yang hanya mendambakan cinta dan pengakuan. Angin malam bertiup dari arah pantai, membawa wangi kemenyan yang bercampur dengan bau garam laut. Di sudut-sudut desa yang gelap, orang tua masih berbisik kepada anak-anak mereka, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajar agar jangan pernah meremehkan rasa sakit hati sesama. Karena selama masih ada ketidakadilan, selama masih ada cinta yang ditolak oleh norma yang kaku, maka di sudut gelap sejarah yang lain, seorang calon arang yang baru mungkin sedang mulai merapalkan mantranya. Legenda ini tidak berakhir dengan kematian, ia berakhir dengan transformasi. Sebuah jejak yang tak terupus, sebuah kidung yang akan terus dinyanyikan selama manusia masih memiliki dendam dan dewa masih memiliki rahasia.